Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali di channel kami Explore Mystery Channel. Sekian beberapa lama ya kita punya kesibukan masing-masing dikarenakan suatu hal, dan kali ini Explore Mystery berada di suatu lokasi yang tepat belakang kami, itu rumah tua atau rumah zaman dahulu yang mana sudah lapuk. Yun dan Muhammad, alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi. Kita akan melakukan seperti biasa penelusuran. Bang Ahmad, pada saat datang ke sini ya, sebelum kita penelusuran nih, kan udah lama banget, kita akan coba nanya Bang Ahmad gimana dari energi ataupun hal lainnya. Ya, kalau untuk energi ada yang negatif dan positif juga ada. Oh gitu. Saya sendiri singkat aja. Iya, sama. Bahkan pas baru sampai itu ada energi gede banget. Gede kan. Kayaknya ada satu sosok yang benar-benar nggak suka. Kita datang. Oke, tahan ya. Buat sahabat Explore Mystery Channel yang dimanapun berada, jelas sampai disampaikan Bang Ahmad dan Yuyun bahwa di sini ada sebuah energi yang negatif dan positif. Itu juga ada sosok makhluk yang tidak terima atau tidak suka kedatangan tim kali ini. Untuk itu kita perjelasnya akan melakukan penelusuran. Tetap pantengin di Explore Mystery Channel. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kita akan melakukan penelusuran. Untuk mempersingkat waktu, Bang Ahmad, Yuyun, terus kita ke dalam. Mohon. Ini agak hati-hati ya Yuyun ya. Dari Bang Ahmad di atas ya ada nampak rapuh. Ini bangunannya sih, ini bekas ya. Ini sebenarnya bangunan lama banget. Sesuai informasi yang kita dapat juga dari mengira sendiri bahwa sini bangunan sudah lama, bahkan pernah sempat dijadiin home industri, semacam kayak perusahaan kerupuk industri, dan banyak juga yang mengalami kejadian aneh. Kemudian juga kedengaran mungkin ya suara-suara kendaraan, dan memang rumah tua ini berada di pinggir jalan, tapi tidak mengurangi energi maupun makhluk-makhluk yang usir. Benar atau tidak ya, saya tidak menyangka dan menuduh harga makhluk di sini, tapi benar atau tidaknya Bang Ahmad Yuyun mungkin bisa menyampaikan dan memberitahu kepada saya bagaimana energi maupun situasi yang ada di rumah ini. Bang, silakan. Kalau tadi sih kayak ada anak kecil sebenarnya, tapi anaknya tuh dia nggak ada lengannya. Ada kontak batin sama Yuyun, ada komunikasi mungkin secara batin sama Yuyun. Kalau komunikasi enggak, cuman kayak gimana ya, kayak pengen ngajak bercanda, cuman kayak ada rasa takut dari dia. Takut pada kita gitu. Yuyun. Mungkin baru pertama kali ngeliat ada manusia yang bisa melihat dia. Oh gitu, penyesuaian mungkin ya. Bang sendiri gimana? Apa yang? Ya, memang kata Yun benar, mungkin pertama kali kedatangan malam ini ya ada manusia, mungkin ada rasa takut. Kok manusia ini berani dan bisa lihat saya? Tapi ya kalau untuk di ruangan ini bukan ada kayak kita aja. Oh iya. Ada tampaknya serta ada. Oke. Kalau saya pribadi sih jujur ya, walaupun tadinya saya melihat, biasanya saya bisa merasakan energi nih. Iya. Tapi jujur saat ini sih belum ya. Tapi dari apa yang Bang Ahmad sampaikan mulai terasa sedikit agak panas ya. Mungkin untuk pemanasan. Terus dari sendiri Bang Ahmad ada yang kontak batin atau bagaimana? Ada yang komunikasi secara? Kalau untuk sosok nenek-nenek itu ya dari pakaian yang zaman dahulu,
cuma bertanya sama saya Iya. mau ngapain. Apa panggil cucu dia, panggil cucu. Lalu Ya beliau kontak batin sama saya mau ngapain ke sini. Lalu Cuma Muhammad, saya jawab, saya cuma ingin tahu kalau di malam hari ini ada apa di sini. ini cari tahu caranya. Kayaknya kita kalau sini ya cukup kali ya, karena masih di jalan, coba kita cari tahu ruang lain. Hati-hati ya, ke sana dulu mungkin. Silakan. Assalamualaikum. Oh iya. Sini ya. Oh di sini. Di luar juga nampak ini ya, apa? Bisa dilihat. Oke. Nah, ini menandakan bahwa penghuni benar-benar udah lama dan udah lapuk ya, udah lama sekali kosongnya dan terbukti dengan beberapa temuan. Lanjut dari ini yang dijelaskan lagi. Sosoknya nggak terlalu tinggi sih, kayaknya cuma sebahu saya. Tapi dia pocong, warna merah. Warnanya merah. Dikatakan. Bang juga dengan komunikasi kan? Karena dia masih stay di situ, dia masih stay duduk di situ. Nah, dia bicara apa aja sama Kak Yun? Cuman nanya, kalian mau ngapain ke sini? Kita Yun Mamat, tolong sampaikan sama beliau ataupun yang ada di sini, sampaikan bahwa kami Explore Mystery Channel datang sini untuk mencari tahu sejarah ataupun cerita di masa lampau yang ada di tempat ini. Dan makhluk yang ada di sini, mereka berkumpul dan ada di sini atas dasar apa bisa ada kumpul di sini, atau mungkin mau cerita. Kita hanya ingin mencari tahu situasi dan sisi lainnya daripada rumah yang sudah terbengkalai ini. Wah, gimana? Cuman dia kayak ngasih gambaran, cuma bilang bahwa saya Nirmala, saya Nirmala. Jadi macam itu wanita. Kayaknya anak kecil deh. Saya dipergunakan oleh seseorang. Mungkin maksudnya pada masa itu tuh ada dukun kali ya bahasa. Dukun mempergunakan dia buat menjahati seseorang. Diperalat lah. Diperalat. Kayaknya dia kabur gitu. Kabur datang ke sini karena ada satu energi. Iya, aku jadi ngerti. Jadi sosok si Nirmala yang Kayun tadi sebutkan, dia tadi berkomunikasi seperti itu ya, seperti Kayun ya. Namanya tadi saya ngasih kesempatan buat Kayun berkomunikasi bahwa dia tuh lebih kepada diperalat, mungkin dia lebih kepada kabur daripada tugasnya ya. Iya. Sampainya energi membawa dia ke tempat ini. Cuman nggak mau cerita lebih lanjut tentang masa kehidupan. Apa mungkin ada makhluk lain yang menahannya? Kalau makhluk lain nggak ada. Kalau menahannya nggak ada. Cuma di sini tuh banyak banget anak kecil serius. Selamat gimana? Cuma ya mau berkomunikasi sama saya yang disebut Nirmala itu Serius. ya minta. Serius. Assalamualaikum. Selamat malam. Ini nggak siapa? Nirmala, anak kecil. Siapa namanya? Om boleh kenalan nggak? Coba kenalan Om. Siapa namanya? Namanya Ucok. Ucok kenapa bisa di sini? Tuh main Om. Oh iya main. Ucok banyak temannya di sini. Banyak kok. Ucok bisa sampai di sini kenapa? Aku bisa di sini. Ucok main. Oh berarti Ucok nggak ada di sini? Cuma kebetulan lagi main. Main Om. Main apa sih di sini? Main lompat-lompat. Main lompat. Senang lompat-lompat. Oh, iya.
Ucap nggak kaget di sini ada teman-teman baru datang? Enggak, kan Ucok datang ke sini mereka udah ada. Ya Enggak, kan? maksudnya kami datang sini nggak apa-apa kan? Ucap mau kemana? Kenapa? Maunya apa? Maunya apa? Ini jaket. Pinjam Yes. Nggak boleh. Buat apa? dong. Pinjam Nggak dong. boleh kan masih anak-anak. Ini jaketnya kebesaran cok. Enggak, pinjam dong. Buat apa? Nggak boleh. Ini kan punya manusia, nggak boleh. Emang buat apa sih? Pinjam dong. Ya keren gitu. Jadi gini ya ucap ya, ini punya manusia. Madudan mau diminjemin, sok pakai. Pinggang di bawah ya, pakai aja silakan. Lu buat apa ini? Apa kan? Nah, biasa aja, Dong. masa? Ucap kok bisa namanya ucap? Emang ucap yang saya tahu kan kalau di bangsa Indonesia tuh dari dataran dan itu. Kenapa bisa ucap namanya? Enggak tahu. Enggak tahu, Ucok enggak tahu. Kan. Bang Ridwan sekarang ini. Bang Ridwan gimana? Nih tiba-tiba mama kita waktu belusuran kita langsung mau ajak ke Bang Ridwan. Ini Bang Ridwan sosok ucap gimana nih Bang Ridwan? Ya emang apa? Dia tuh emang masa-masanya senang main lah. Senang main. Bang sendiri? Ya apalagi nama ucapan seperti kita ya lelaki, apalagi udah jauh di masa-masa kita sambil resor-resornya pakai jaket mungkin dia lihat Obsesi ya. Itu kenapa nih gitu? Main. Apa sama adik main main. Ucap bisa ceritain nggak di sini ada siapa aja? Ini Hmm. banyak. Ah, Banyak. bilang bersahabat nggak mau ucap? Ada yang mau main sama Ucok tapi ada yang nggak mau. Oh gitu. Ini kan ada. Benar Bang. Lalu terus ucap kesini sampai sini ada energi kan yang mau ucap kesini? Energi itu apa? Energi itu seperti kekuatan yang membawa ucap ke sini. Yang tadinya ucap asalnya di tempat lain bisa berada di tempat ini. Seperti itu. Benar nggak Nggak sih? tahu, Ucok cuma pengen main terus sampai sini, terus di sini banyak temen. Kan berarti ucap udah sering ya main ke sini ya. Sering. Nah, mainnya udah cukup belum? Kalau emang ucap nggak bisa cerita, mainnya diudahin. Oh mau muter-muter uang ini, cari tahu dulu. Boleh? Ini. Ya. Ini. Jaketnya dulu. Kasih namanya terima kasih. Omnya ntar kedinginan pulangnya. Nggak dingin kok di sini kan panas. Ya udah ucap keluar dulu ya. PW-nya mau nyari tahu yang lain dulu. Nanti kalau ada kesempatan kita main lagi. Ya nih. Nah, Ya. silakan. Dadah. Bye. Ya bye. Bye. Siapkan Bang Ridwan. Bang Ridwan makasih Bang Ridwan tampil nih, gokil. Oke Bang Ridwan. Jadi kalian biasa kan kalian pasti dong yang masuk tuh kita tahu. Ya, anaknya super duper aktif banget. Terus Udah gitu sebenarnya tuh dia meninggal karena maaf dimutilasi. hah? Tapi kok dia tadi ngajak-ngajak main kita gitu ya? Iya, anaknya emang super aktif. Lalu? Agak-agak jahil sih sebenarnya. Mungkin kalau di daerah sini dia nggak ngejailin orang, tapi setiap dia main kemana dia kayak ngejailin orang. Oh gitu. Tapi bukan punya orang kan ya? Daripada korbannya. Iya. Jadi entah itu tahun berapa ya. Kayaknya emang korban penculikan juga. Terus kayak mungkin pada masa itu tuh yang namanya
organ dalam kan masih mahal ya kalau Iya, kalau betul-betul. dijual gitu kan, mungkin kayak dia korban penculikan dan organnya di Iya. Perdagangan gelap kan. ya benar. Akhirnya tubuhnya entah dia buang kemana. Dia pun sebenarnya nggak ngerti karena masih anak kecil umur 7-8 tahun. Saya menarik tadi cerita yang berbicara ya, tapi ya atau mungkin memang kayak saya aneh ya. Bisa melihat Bang Ridwan di sini ya. Bang Ridwan sendiri seperti apa nih? Gambar tadi kan Bang Ridwan tiba-tiba masuk diajak muncak ya berbicara. Coba Bang Ridwan apa yang Bang Ridwan lihat di sini? Emang di sini dari tadi pas datang ada 10. Oh mungkin yang di sebelum ada ular di sini. Ya benar. Maksudnya entah kenapa aku tertarik gitu, tertarik ke Tadi sini. kan saya di depan lagi ya. Di punya bilang itu. Hmm. Namanya kan ada saya tuh iya. Oh di sana. Bukan ini. Jadi kita bisa lanjutin rumah ya. Silakan ya disperse. Ini lebih tepatnya tadi kan depan ya. Ini kamar ya. Kan ini bagian ruang tengah. Lihat di atasnya udah berantakan ya, udah ada berantakan. Oke lah, pokoknya Bang Ahmad dulu silakan di review aja tempatnya, aku tinggal nyimak aja deh. Untuk kalian berdua. Kalau di sini banyaknya kunti ya. Ada yang bisa lebih kalem. Oke, nggak apa-apa kunting-kuntingnya. Ada beberapa yang kayak gede banget sama Ahmad Maco ini. Oh gitu. Awalnya dia dari tadi belum. Berarti pesonanya Ahmad Maco luar biasa ya. Ya sebenarnya masalah cerita tadi ya pas saya lagi mau bercerita Ucok langsung masuk. Sebenarnya tadi yang disebut yang ada sosok kuntilanak itu senyum sama saya. Cuma saya bingung ya. Tapi Saya lihat di sini. penjelasan tapi kuntilanak tapi tidak serem. Tapi kuntilanak tapi tidak Tidak serem. serem. Dia cantik. Oh iya. Atau mungkin dia mengambil postur cantik seperti itu. Berarti ya merefleksikan atau menunjukkannya cantiknya itu ya. Kan biasanya kuntilanak ya dari otak Identik pikiran pada- manusia ya biasa kuntilanak itu matanya hitam, benar. berdarah ya pada Ya. namanya kukunya panjang, rambutnya gibral. Bahasa mana itu? Kalau bahasa Sukatannya adalah gibral. Mungkin maksudnya kayak Tapi gimbal ya, gitu. pas lihat saya nggak ada rasa kecemasan kita buat Tidak menunjukkan itu. keseramannya dia Iya. gitu ya. Lebih kepada wajah hati ya. Lalu Mungkin karena di sini juga lingkungan masyarakat kan samping dekat. jadi kayak udah terbiasa sih kalau kayak mereka itu melihat manusia. Oh jadi nggak yang kaget lagi ya kita datang gitu ya. Memang di sini rumah kosong ini atau rumah yang sudah terbuka ini letaknya tidak jauh dari pemukiman warga dan jalan raya. Mungkin sesekali teman-teman juga bisa dengar di audio kita bahwa suara kendaraan yang hilir mudik seperti itu. Benar kata yang tadi mungkin makhluk dari sini sudah terbiasa. Tapi tetap kita akan mengikuti nih reviewnya tadi sama Bang Ahmad. Lanjutkan Bang Ahmad tadi. Ya. Saya energi gede tuh sebelah sini. Nah, ini bagian belakang ya. Tadi kan kita di depan, kamar depan ini bagian tengah. Itu bagian tengah ini gimana? Langsung aja bagi kita. Langsung aja. Oke siap. Bebe besek ya. Nah, ini hati nih. Lantainya lembab. Nih, bisa dilihat nih. Oh, ini lantainya lembab. Biasanya makhluk-makhluk astral atau makhluk-makhluk ya tentunya yang makhluk ya dia suka atau gemar di tempat-tempat yang basah, bisa dilihat di dalam. Nah, seperti ini ya. Ya, ini terlihat jelas. Ya, saya juga. Sebenarnya itu kuat banget ya juga. Di situ tuh ada sosok nenek-nenek Ush, kawan. pakai baju kebaya atau kembar gitu, kebaya. Terus pakai tanggul gitu, kayak kondek. Cuman ada tuh gitu.
kan ada kayak 50. Agak tua. Agak tua, udah terikat kayak pakai tongkat. Ada komunikasi apa dengan tadi? Ya cuma nanya kalian mau apa? Halo tadi bilang. Saya kesini cuma silaturahmi. Hanya ingin tahu ada apakah di sini. Betul. Jadi buat TUI Muhammad, Moga tolong sampaikan kepada yang ada di sini, kita ingin tahu, dan kalaupun memang beliau bersedia menceritakan rumah ini dulu seperti apa dan bagaimana dahulunya, kita akan mencoba dan menerima informasi tersebut. Jadi kita akan merasakan energinya seperti apa. Kalau dia tuh energinya negatif banget ya. Kayak lah. Dia bilangnya gitu mungkin. Sepertinya dia dukun deh. Pada masa itu tuh dia dukun kayaknya. Jadi kayak banyak orang nyari dia tuh buat minta cantik, tampan, minta kaya raya dengan Daya tarik sendiri. Ada kaitannya nggak sih dengan si makhluk pocong yang di depan? Enggak. Cuman di sini pun ada siluman ular. Oh, yang tadi Ucok bilang ya. Ternyata siluman ularnya bukan cuma satu. Di sini tuh kayak ruangan ini tuh kayak kerajaan. Nah, ini kotor. Berbeda dengan yang di depan tadi. Iya. Ada siluman ular tapi fisiknya tuh warna emas. Coba Bang, bisa digambarkan yang dimaksud, bisa diceritakan maksudnya. Ya, memang benar ya, di sebuah ruangan ini ada satu bagian siluman ular dan ada sisi biasa yang kita lihat ular itu biasa hitamnya, ada yang berbeda hitam. Itu menandakan apa itu Bang? Ya mungkin kalau menandakan, jadi gimana ya untuk menerangkan ini, mungkin dia doang yang berbeda. Jadi menunjukkan bahwa saya nih yang berbeda dan saya mungkin apa dia tahu saya ini. Ya kurang tahu juga ya, biasanya di sebuah kerajaan entah ratunya entah raja. Sampai di ruangan tengah ini kan dia cukup baik atau cukup besar. Apa kita penulisan lagi dan apakah kita langsung mediumisasi mungkin? Coba kanan banget. Kira-kira apa kita penulisan berapa mediumisasi? Ya kan kalau untuk ibarat penyusuran, yo kita penyusun. Kalau untuk ibarat mediasi Juga ya. ya mungkin ada, mungkin ya kalau sekarang mah di saya ini belum ada yang berkomunikasi. Oke. Ada gitu karena Bang Abang ini media kita dan mau dengar standby, jadi kita ngadain penelusuran aja kali ya, penelusuran lalu dilihat di depan kanan, coba kita lihat ke samping. Wow, bisa lihat tidak masuk kan? Wow, ini akar-akar udah dalam ruangan. Terus yang di bawah apa ini ya? Bisa dilihat, selain dia. Hati-hati ada sarang lubang nih. Ini dia. Ini suasananya udah lumayan. Ini dari kacamata saya ya lumayan, tapi nggak tahu kata Bang Ahmad sendiri gimana Bang Ahmad Tewiyun seperti apa. Di sini ada Itu bisa gabung sini. cewek. Bukan yang di senyum-senyum sama Bang Ahmad bukan? Nah, Cewek ini kok pakai baju Hah? mungkin. Kerjanya ini beda kan? Ini amat beda sama di Lontong. Jadi setiap ini rumah lucu loh, ini rumah kecil, rumah zaman dulu, tapi kok banyak ruangannya ya. Belum lagi kan yang belakang gitu. Lalu seperti apa di rumah ini? Energinya emang panas banget, bahkan kayak marah. Kayaknya jadi pada saat mau menikah mungkin dia tuh kayak kecelakaan gitu.
Penasaran berarti darinya. Iya. Terus Kenapa sih? nggak Jangan juga. nggak kuat ngeliat kakinya gitu loh. Kayak nggak ada gitu. Nggak ada gitu kakinya. Lumayan aja. Dia nggak suka dekat sini. Iya, pokoknya di sini udah Bisa, panas banget. bisa lihat ke bawah. Bisa lihat ya. Di rumah lain juga gitu. Ah. Itu kayak marah. Tolong sampaikan sama beliau seperti yang saya tadi sampaikan, bilang kita sini hanya ingin tahu dan ingin tahu dulu ini rumahnya seperti apa. Kayak ada sedikit. Oke, terus Boleh kah? ya. Oke, selamat malam. Yang diceritain tadi ya, yang komunikasi dengan Teh katanya marah ya. Yang pertama, saya dan teman-teman minta izin berkunjung ke sini. Saya ingin bercerita dan mendengarkan cerita dari, saya boleh manggil kamu siapa ini? Enggak. Sista. Oke, Sista, Mama Sista. Nah, jadi Mbak Sista, saya ingin tahu dong cerita mungkin rumah ini atau terlebih Sista berada di sini kenapa sih? Benar yang diceritain tadi sampai seperti itu. Kenapa? Kok bisa kayak gitu Sista? Hari ini saya menikah. Saya mengajukan akhir saya. Oh, tahu. Sista mengakhiri hidupnya Sista. Berarti Sista diciptakan atau memang sengaja bunuh diri dengan cara? Oh, apa alasannya? Kok bisa seperti itu? Saya sangat tidak percaya. Kenapa? Kalau suami saya bilang akan menikahi saya, ternyata dia kabur. Sista, saya pun laki-laki di sini. Saya mewakili, saya pastikan nggak semua laki-laki seperti itu. Hanya pada saat ini Sista kebetulan berada di nasib yang tidak seharusnya Sista inginkan seperti itu. Lalu kenapa Sista mengambil inisiatif dengan pendek, pemikiran sangat pendek sampai harus makin? Saya malu dengan banyak orang, malu dengan tetangga. Semuanya sudah siap. Kalau suami saya tidak Ada sebab, ada akibat. Berakibat bisa seperti ini disebabkan oleh calon suami Sista. Kan Sista belum tahu suami Sista itu apakah digoda atau memang tergoda. Sista udah cari tahu sebelumnya. Hanya karena malu Sista harus mengakhiri hidup Sista. Dan pas Sista memikirkan ada keluarga Sista, orang tua Sista dan lain yang akan kecewa dengan perbuatan Sista yang oleh Sista lakukan. Saya tidak menyesal dengan apa yang sudah saya lakukan. Kenapa? Kalau saya mengikuti mengikuti wanita yang dengan calon suami kamu itu, dan kamu penyebabnya. Kamu balas dendam. Apa puas kamu? puas. Jadi Sangat puas. ini yang menyebabkan kamu gak suka laki-laki di sini. Jadi gini Sista, saya ingin menyampaikan bahwa semua laki-laki yang Sista pandang nggak semua seperti itu. Sekali lagi yang bukan di Sista. Kenapa? Seperti sudah cukup. Ada siapa? Jadi ingin bersama-sama dengan saya. Tapi Karena saya tidak mengganggu siapapun di sini. oke, baik. Kalau memang itu kamu punya hak, dan makasih atas cerita kamu. Setidaknya sebenarnya aku ingin pengen tahu cerita lebih jauh, karena untuk apa?
Saya akan menyampaikan kepada teman-teman di luar sana bahwa ada sosok Sista yang pernah terluka oleh sosok laki-laki yang maaf ingkar janji. Dan saya ingin mencari atau menyampaikan kepada teman-teman, jangan sampai seperti kamu yang mengakhiri hidup. Saya yakin itu bukan jalan terbaik. Jangan pernah datang lagi ke sini. Kenapa? Saya pastikan di sini kami dan teman-teman nggak pernah terlintas di tentang. Kenapa kamu bisa bilang angka itu? Kenapa dengan angka? Banyak yang datang ke sini hanya untuk minta angka. Oh, Saya boleh. sangat benci. Dia tidak ingin nikah. Oke. Silahkan keluar. Ketika ada orang yang minta angka di sini, Silahkan keluar. baik. Oke, terima kasih dan kamu juga bisa keluar dari kata ini. Aku akan keluar. Oke. Keluar yuk, Ibarah. Ceritanya di luar yuk. Sesuai kita udah sepakat. Oke, Tuyun, sebenarnya sih tinggal yang mau diceritain lebih jauh lagi. Sebenarnya nggak mau cerita lebih jauh lagi, cuman sedikit deh ulasannya Tuyun. Karena wanita yang kami dengan calon suami itu adalah sahabatnya dia. Wow, benar-benar. Kayak udah sakit hati banget, gua tuh udah percaya banget sama temannya ini, sama sahabatnya ini, sampai apapun selalu ceritakan, sampai akhirnya si sahabatnya ini malah merebut saya. Iya, hati berarti ya. Justru gini Tuyun, ini buat kita semua ya, atau buat teman-teman atau para kaula muda nih, kalau muda dimanapun ya, kita nggak harus sepenuhnya menceritakan baik buruknya pasangan kita, karena kita nggak pernah tahu isi hati manusia. Terkadang manusia mendengarkan tapi hatinya punya niatan yang lain. Walau alam sih, hanya nggak sebenarnya percaya manusia tuh hanya pengharapan yang sia-sia sih sebenarnya. Nggak ada manusia yang benar-benar dari hati. Dia bisa mendengarkan tapi hati berbeda seperti itu. Gitu ya nggak? Yeay. Jadi gimana ya? Dia belum nggak mau ya cerita ya, bahkan buat itu laki-laki itu sama kali ya. Karena kan kita udah sakit hati banget. Gimana sebenarnya sama kita gitu loh. Oke, ya mama bercanda dulu ya. Ini benar ya, beda dari saya pun emang benar nggak kenal banget ya. Lanjut. Oke, terus ada satu makhluk buat di belakang kita. Bang, mau jelaskan di depan. Nah, Ya sebenarnya malam ini bukan di tempat ruangannya. sebenarnya bukan di sini, cuma dia datang. Dia selalu aktif, mau dimanapun dia bebas. Oke, assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Kok apa kalian datang ke sini? Yang pertama, saya izin mau datang sini, satu lagi ingin tahu tempat ini. Kok ngagetin sih maksudnya? Ingin pakai saya. Betul. Sesuka saya kemana? Benar. Karena ini wilayah Anda, saya ingin tahu cerita rumah ini dahulunya seperti apa dan bagaimana sih. Bahkan tadi saya dapat info, aku beberapa orang di sini hanya sekedar mencari angka seperti itu. Banyak manusia yang mencari angka di sini. Betul. Betul. Jalan kesesatan. Jangan. Apa yang dia lakukan tetap pasti resikonya. Oh, beresiko. Padahal ketika dikasih angka pun belum menjamin dapat. Iya. Saya membantu manusia. Nah, sebelumnya saya minta maaf, saya datang ke sini, saya ingin tahu tempat ini. Ya, mungkin karena Anda yang berkuasa dan bebas kemanapun Anda mau di sini, saya ingin. Bukan saya yang berkuasa. Oh ya, maaf saya ralat. Mungkin ada. Saya kemanapun bebas Iya. tanpa apa dan Sebelumnya saya minta maaf sudah mengganggu tempat Anda. jelas Betul. kedatangan tempat saya di sini. Oh. Tapi apa Anda bersedia untuk menceritakan sedikit sejarah ataupun masa lampau rumah ini? Untuk apa? Untuk pengetahuan kami dan teman-teman bahwa di rumah ini tuh ada penunggunya semisal seperti Anda. Agar mereka, Di sini bukan saya saja. ya, Hanya saya anak kecil, antum antin, antum nenek tadi dijelasin apa?
Ya, jika memang apa yang udah Anda sebutkan makhluk di sini, sekali lagi saya ingin tahu dan untuk penyampaian kepada masyarakat yang ada di sekitar, memang di warga beberapa pernah melihat dan mengenal ada suatu makhluk dan kami ingin membuktikannya benar atau tidak ada di sini. Seperti itu. Kedua keluarga. Dan dia tidak punya anak sampai tua. Lalu sebelum menjadi rumahnya. Berarti si kakeknya itu yang punya lahan tersebut. Lalu diapakan dulu? Berarti kejadian masa Belanda ini. Jadi teman-teman seperti yang disampaikan beliau, oke, sebelum saya menyampaikan, saya dengan coba bicara. Oke, saya panggilnya apa kepada Anda? Oh, oke. Kalau saya menyampaikan bahwa dulu saya pernah ada kakek-kakek dan nenek-nenek sepasang dan beliau kebetulan tidak punya anak. Namun pada saat ini rumah belum ada, rumah ini belum berdiri. Lahan tersebut ingin dimiliki oleh orang Belanda pada masa itu dan ini menguasai tanah yang ada di sini. Betul begitu? Lalu? Ya, sekali lagi. Kenapa emang? Sangat resiko. Hal terburuknya apa? Satu, saya tahu benar manusia sekarang pasti ada untuk kaya-kaya tentu tidak ada yang berani Betul. datang ke tempat saya karena menghuni di sini bukan sama saya. Saya mau kemanapun sesuka saya. Tapi Anda tahu datang kan di sini yang seperti apa? Tahu, hanya ingin tahu Betul. cerita belakang rumah kosong, Hmm. rumah daun dan rumah. Dan Anda tahu niat kami di sini mudah-mudahan akan mengizinkan kami untuk sekedar mencari tahu dan berkeliling di lokasi ini. Setelah itu tidak ada maksud mengganggu, merusak, lagi-lagi mencari keuntungan di tempat ini. Tujuan saya sama ini sekali lagi saya sampaikan bahwa ingin tahu bahwa di sini ada rumah kosong yang sudah begitu lama. Namun saya merasakan energi dan siapa saja pakai energi tujuan itu apa? Ya untuk pengetahuan pada orang sekitar agar berhati-hati. Energi itu campur. Memang kalau datang udara ada. Saya tidak mau ikut campur karena di sini bebas siapapun Oh, ingin main sini silakan. ini yang berkuasa. Ya tidak ada yang berkuasa rumah milik saya tidak ada. Betul. Silakan siapapun dan Nah, ada yang mau disampaikan lagi ke kami? saya hanya kasih tahu pada Ya. saya selalu ada di saya bisa diajak ngobrol dengan manusia Betul. saya kasih tahu kalian Ya. Terima kasih atas informasinya. Sudah cukup. Ada lagi? kalau di zaman dahulu memang desa desa Belanda masuk kalau bukan ada Oke. itu pengkhianatan
Oh, dia datang dengan sendirinya. Ya. Makasih informasinya. Ketika ada bau darah itu tercium, apa yang bisa dilakukan? Selamat malam. Berarti teman-teman dengar ya, tadi apa yang disampaikan itu. Ya. Jadi ketika nanti ada tercium bau dari sini, kita harus hati-hati. Bisa ceritakan teman-teman maksud daripada materi. Sepertinya kayak dia itu kayak positif ya. Dibilang negatif ya enggak, tapi dia masih mampu berkomunikasi. Dia menceritakan wujud dia. Sebenarnya itu dia baik. Hanya saja memang wujudnya Menyerang. Tapi yang perlu kita antisipasi makanya tadi bilang tadi ya, ketika ada bau seperti itu datang, kita harus hati-hati. mungkin kayak apa ya? Dia bilangnya kalau penguasa bukan penguasa. Bebas ini. Cuman dia adalah makhluk yang energinya negatif begitu besar banget di tempat ini. Dia pun bebas, mau kemana aja dia bebas. Cuman ada waktunya sesekali dia datang ke tempat ini singgah. Jadi sebenarnya tuh dia udah ada. Tadi udah ada teorinya. Tadi udah ada, cuman nggak masuk ke rumah ini. Iya. Iya, hanya tadi. Dan tadi di jendela gua ada. Jadi ini gimana ya? Bisa dijelaskan? Oke, cukup sekali dari itu ya. Memang selain memang dia tidak mau mengganggu kita, yang apa sih kita ambil video namanya aja ya. Nah, ada beberapa ruangan yang belum kita lihat, gimana kita lihat dulu deh. Itu juga ada, itu ada. Ada. Ini mau dulu nih. Di shot kamera aja dulu. Oke. Kita tarik ke Silakan. rodanya. Bisa lihat? Soalnya biasanya kamu. Oh iya. Kayaknya nggak mungkin deh kita buat ini. Nah, ini bisa jelas ya. Nampak tubuh juga pohon-pohonan ya. Sini. Jelas sih teorinya jelas karena di sini baik-baik lah kita. Dan sini juga ini sama, ini ditaruh malah. Air kemudian angin nampak besar sekali ya. Ini tuh luar biasa banget energinya. Cukup ya. Kayaknya itu langsung bakal kali ya. Produknya gitu nggak sih? Kalau kamu ada di sini energinya lebih. Wow. Coba kita lihat teman-teman. Ya. Satu. Bisa lihat. Nah ini nggak bisa nih. Menarik. Assalamualaikum. Dongeng. Dongeng. Saya sekian kalinya ketemu Ronggeng juga. Iya, perasaan ya Enca nih sering banget Ronggeng, tapi gemar banget nih. Kayaknya fans. Tapi kira aman sih. Aman. Hadir. Aman. Cuman kayaknya genit banget deh. Energinya juga kan sama. Dia bilang apa kita tadi? Kalau aku nggak bilang, cuman kayak megang-megang kameramen, cuma kameramen nggak ada yang ngerasa aja gitu. Gitu ya. Banget. Ada kameramen yang dipegang. Tunggu saya nyaman banget sih. Di depan aja kali ya? Oke. Saya nggak keluar bener. Nggak senang baterainya harus jadi satu. Dia itu kenapa kayaknya senang banget mau kita di samping?
ular yang bagian Kenapa harus ngumpulin itu ya? masih Terus saya bilang maksudnya, kalau masih itu kemungkinan bisa mau nggak sih si Rongin itu? kemungkinan bisa, cuman takutnya nonton kameramen atau siapa gimana. Pokoknya seneng ya kameramen itu. Dia bilang suka salah satu orang yang ada di luar. Di luar. Oke, memang dia ada beberapa klub kita sih. Ya kan tadi mau ambil posisi ini. Buat dulu aja kali ya. Coba dia coba dia. Mungkin dia mau komunikasi. Nah, itu yang Berjualan sama. lagi. Gitu. Coba teman-teman ini kali ini cuma proses komunikasi dengan algoritmisasi dengan si Romi seperti mau. Assalamualaikum. Malam. Asik. Dengan siapa? Sarpin. Benar senari Rombin. Tadi di kamar ini ya? Emang tempatnya tuh lagi kebetulan. Bisa dijalan. Kebetulan di sini. Karena ada siapa? Ada siapa-siapa. Masa. Tadi kalian bilang ada yang seneng ngamatin kami. Buat Sebutin namanya. Sajim. Tarik Mas Sajim. Tarik Mas Sajim. kenapa? Ya, termasuk ke gambar saja. Gagal. Kamu dulu seperti apa sih semasa hidupnya? Iya betul, aku udah tahu kalau kamu mulai ngomong, geng. Nah, apa maksudnya bisa berakhir dan sampai di sini? Nanti saya kasih hadiah. Ya, karena kamu udah sempat bisa hadir, nanti saya kasih hadiah. Bagaimana sih? Assalamualaikum. Ngapain sama kayak orang kosan? Nih, sini banget di sini. Banget ya, lo masih di sini. Mas Sajim, saya mau kenalin. Ini ada. Ini segini aja. Ya, apa sih ya? Ini Sajim tuh sebenarnya punya loh. Iya. Mas Sajim ini anaknya Ronggeng. Kepada Mas Sajim. Ini orang. Salam dulu ya, salam dulu. Ih. Kita sebelum gitu. Oh iya. Iya. Mas Sajim jadi ini siapa namanya tadi? Sarpinum ya. Sarpinum katanya ngefans sama Mas Sajim dulu lah. Kebetulan bulan ini sebenarnya bukan di sini loh. Kebetulan mampir ke sini karena ada Bang Sajim seperti itu. Itu tahu dari mana? Nah, tuh Mas Sajim nanya tahu dari mana katanya? Ini kan cuma kelihatan. Kok di sini? Oh, Tapi kan bukan Sajim aja di sini. iya. Ada banyak, ada Kenapa Bang sih Asto, Sajim? Bang Yadi. Ini sebenarnya kenapanya gitu loh. Orang kan harus tahu sebenarnya kenapa apanya. Gak ganggu Bang Ahmad. Emang gak bisa diem aja gitu ya, gak usah harus kayak gitu. Musik. Zaman dulu ada kayaknya memang selain penari macam juga ya. Dulu seperti apa sih pada masa kamu ini manggung dan sebagainya? Tidak pasti kamu cantik. Ya. Biasanya tuh suka apa ya untuk hutan panggung gitu ya. Tahu? Pasti, yang hal ini pasti. Lalu Sebenarnya aku gak bisa. astagfirullahaladzim. Sebesarnya kayak banget bisa. Kamu udah tahu. Jangan kaget. Oh,
Kalau saya ungkap ketawa kasihannya. Jadi semua ini bang saya saja menurut Sami loh. Sami berarti nama aslinya siapa? Iya nama Namanya Sumarta. jangan kaget Bang Sajin ya. Wah, kamu berbahagia. Ini Bang Ahmad parah itu. Dia bilang kalau tahu cuma oke Mas Haji. Pokoknya dia yang berarti spesial dari Mas Haji itu spesial. Ya udah, kan kita ngobrol ya. Mas Haji mah emang orang kawan, siapa aja udah kamu. Boleh ikut pulang nggak? Nggak usah, jangan. Kamu kan biasanya nanggung atau penyelenggaraan, emang nggak ada tahu bagaimana kalau kamu tuh ya? Kan ada khusus waria. Ada orang khusus waria ya? Oh iya, Pernah sih. pernah situ. Kan sekarang nggak ada. Jaipong belum mah, belum ada jaipong gitu. Kalau orang ini seperti apa sih? Kayak dulu dia ingin musik juga tuh, maksudnya kayak seperti jaipong kan? Oh gamelan, ada selera juga gitu. Tapi kan khusus pria, khusus waria. Tapi emang ada gitu ya? Ada. Oh iya, berarti pengaruh pada saat itu. berarti banyak nih ya rumahnya ya. Luar biasa Mas Haji. Sami dari kemarin Sami suka sama si itu. Dia suka, dia lebih dulu. Iya. Siang reuninya, ada yang disampaikan enggak? Bohong. Oh, kayak kan. Enggak. Cantik. Itu kan orang-orang. Tampan. Kalau saya udah tampan loh. Hei. Enggak kalau oke buat orang terserah yang pasti kami cuma datang untuk mencari tahu situasi alam dari sini energi seperti apa. Bohong kamu nggak tahu. Jelas tadi saya belum desnya siapa aja kan sini. Tahu kan? Kamu dasar waria. Coba panggil nama Sajin versi wanita saja. Masya Allah. Coba prianya berapa? Ini bisa begitu nih ya. Tadi macam apa aja banyak tipenya. Mas Haji udah ikut ya. Sama ini saya tahu. Yang ikut, belum ikut ya. Terima kasih ya. Ada yang ngambil nggak? Gak ada deh. Nggak ada udah ya. Siap hari ini ya. Siap hari ini. Udah. Bye-bye. Bye. Berapa? Jadi ceritanya saya udah mau ceritanya gimana tuh? Sebenarnya energinya emang positif emang. Gairah dan pertama kali mulai tuh dikira emang cewek. Berarti dari mungkin sempat tertipu dong sama. Kalau pas diperhatikan kok cowok gitu. Berarti perasaan kali bilang pun sosok cewek. Cantik banget bang. Tapi Ini ya kalau itu aman. Saya biasa setidaknya. Kamu bisa melihat kan tadi ini pintar nih biar Mas Haji mau kesini. Ternyata dia udah tahu. Ya, agak lemah ya. Ya juga sih. ya bukan seperti itu ya, memang kalau dari kita melihat itu sosok perempuan. Cuma kan kalau kita perhatiin tidak memang berubah. Masa di dalam pengadilan dia langsung kita terobos ke intinya. Ya memang Romi ini mulai aktif ya belum. Dua kali ya. Dua kali bahasa bener. Kenapa ya di itu mesti Sajin kalau yang Ya nggak tahu juga sih, mungkin energi ya energi. Atau mungkin saja punya sesuatu yang disukai para waria. Baik, jangan begitu. Mati jangan. Oh jangan. Enggak ada. Jadi kan
Ini kemudian ya pas kehabisan Tajim. Itu pas ketika ya, ngomong masalah perempuan Tajim ya agak sempat mending ya. Dulu kalau cewek kan tiba-tiba tahu lah. Cum. Oke, kita lanjutkan. Lanjut. Oke. Bang Ahmad, Bang Ahmad, itu Bang Ahmad ini bilang deh. Ini. Dari dulu katanya si. Assalamualaikum. Ini namanya dapur ya. Dapur. Nih, ini dapur ini bisa lihat dulu dapur terus. Banget kasih lihat. Nah ini dapur sebenarnya lumayan besar ya. Ini bener nih, tumbuhan udah masuk ke dalam ada juga. Udah tergenang hujan, ini keren banget tempatnya. Ini besar banget. Lihat ya semua. Oke, cukup lah ini ya. Ada pasti dong. Jadi kita ke depan aja. Lumayan panjang nih. Kayaknya cukup sampai di Cukup aja ya. Oke, sini dulu deh. masih ada lagi ya Yang tadi ya, di depan saya itu. yang tadi itu. Di Biarin lah, ini nggak usah itu. Oke, teman-teman, untuk bangsa nih rumah open kecil, banyak kamar, banyak tempat, dan setiap kamar mendapat banyak energinya. Karena panjang juga dan beberapa makhluk yang udah masuk ke tim kita juga yang mewakili ya bahwa eksistensi daripada makhluk yang di rumah kosong ini ada dan banyak. Meskipun di sini tidak ada yang menguasai. Semua masing-masing punya karakter, semua masing-masing punya kebebasan untuk berada di tempat ini. Jadi jelas lah seperti yang kita tahu bahwa kita melakukan perusahaan ini membuktikan bahwa ada makhluk yang ada di ruangan ini. Setiap ruangan ini membuktikan bahwa ruangan ini benar-benar menyimpan aura mistis yang luar biasa. Bahkan tadi ya mudah-mudahan alhamdulillah seperti yang disampaikan dari beliau di sini bahwa ketika ada musim udara itu kita harus hati-hati, dan seperti Bang Ahmad yang sampaikan bahwa dia sudah ada di depan, mudah-mudahan tidak mengganggu dan dia mengerti apa tujuan kita kesini. Itu Bang Ahmad dari perusahaan ini apa pendapat dan masukan? Ya kalau untuk penyusunan rumah ini memang benar ada penghuninya, ada setiap sosok, ada yang positif yang negatif. Cuma lebih kuat itu bergantian. Terkadang datang negatif, dan positif. Kebebasan diri sendiri. Dan ini ya di sini kan emang namanya rumah kosong, bebas juga. tapi yang pasti ya itu yang mau saya bahas, ternyata dimanfaatkan segelintir orang Iya. untuk membangun, dan ternyata makhluk pun sebenarnya benci sih dengan hal itu karena memang tidak Karena ada- begini, Ah, mereka minta nomor, ada memang beberapa yang menghargai kayak masih sesajen atau apa gitu, tapi ada juga yang cuma minta nomor dikasih ya udah gitu aja, yang harus dirugikan dong. membuktikan dong gitu. Tapi memang tidak berangkat juga yang pertama tadi sampaikan bahwa kalaupun dapat dan harus saya itu kita udah salah bisa menurut mereka. Coba kita nggak dulu boleh sini. Kalau dulu kayaknya dari tadi nih satu usulan apa kayak resume dan dari beberapa usulan tadi. Tadi ada yang mau masuk saya. Oh gitu. Makanya saya diem aja. Beda memang ya tadi situasi juga ada lemes, ada yang gimana gitu. Kayak ini kesimpulannya dari penulisan kita ini seperti apa? Kalau ini kan rumah kosong ya, ya sangat penuh ya. Dilihat dari luar mah nggak begitu serem ya aja. Kalau udah masuk Luar biasa. luar biasa. Oke, buat tim Explore Misteri channel ya kita udah berapa lama nih kemarin ya nggak tampil dan nggak ada video baru karena ada punya kesibukan, Bang Ahmad, Bang Ridwan, saya sendiri dan teman-teman yang lain juga kesibukan, tapi nggak menjadikan itu penghalang buat kami. Buktinya kami sekarang berada di sini, tepatnya di kota Karawang yang saya bisa sebutkan desa dan lainnya. Kita berada di Karawang karena menunjukkan bahwa kita selalu akan memberikan tayangan buat sahabat Explore Misteri channel itu sendiri. Sekali lagi, apa yang kami lakukan dan kami usut di sini semua sesuai fakta yang kami rasakan dan yang kami alami. Percaya atau tidak, kembali kepada Anda di Explore Misteri channel.